Baiklah hadirin yang berbahagia, kita memang selalu harus atau selalu bersyukur karena Allah telah menjanjikan bahwa syukur itu akan dikembalikan lagi kepada kita. Sebabnya dalam ayat Al-Quran dikatakan la'azi dan ma'azi, ditambah-tambah ya Tuhan. Karena syukur itu yang kita syukuri itu yang kita terima kasihkan kepada Allah itu dikembalikan lagi kepada kita, janji Allah. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah juga, karena ketika kita bersalawat kepada Rasulullah, Allah bersalawat kepada kita. Coba kita itu Allah yang bersalawat kepada kita. Alhamdulillah. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Barangkali, tapi sudah selalu ya, yang kita bicarakan yang berulang-ulang. Kaji dan dibaca dan itu. Tapi ya, dalam rangka belajar saya juga akan coba mengungkapkan beberapa yang saya cari baru tadi malam. Maaf, jadi saya pikir resume dan sekarang akan membacakan. Baiklah, saya akan resume saya berjudul yaitu ikhlas. Yang biasa-biasa. Ikhlas suatu kata yang ringan, enteng, tetapi berat sekali melaksanakannya. Nah, berulang-ulang Ustaz kita juga mengatakan seperti itu. Berat sekali melaksanakannya dan tentu berat juga pahalanya. Kenapa? Karena setiap ibadah, setiap aktivitas, setiap amalia dimulai dari niatnya yang ikhlas itu. Kalau tidak ikhlas dalam mengerjakan sesuatu, betapapun besar nominalnya, betapapun besar jumlah dan manfaatnya, kepada diri kita sendiri tidak akan ada manfaat. Digambarkan oleh para sahabat, oleh para syekh kita, orang yang tidak ikhlas dalam beramaliyah, sama jawaban jalan di padang pasir itu diangkut lokasi banyak-banyak. Ledang-ledang lah kawan bagian anak ketiga payah berjalan di padang pasir itu di bawah pasir banyak-banyak. Kita payah, kita repot, dan makanya tidak ada untuk diri kita. Tidak akan ada nilainya sama sekali kalau tidak ada ikhlasnya. Nah, oleh sebab itu kita sering punya ikhlas yang berat di timbangan ini. Mungkin saya ingin juga mencuplikan kita yang pernah beberapa Ramadan yang lalu tentang kisah Umar bin Khattab. Semua kita sudah sering mendengar dan membacanya. Yaitu ketika beliau, kesukaan beliau seperti itu, suka berjalan-jalan, khalifah ketika terjadi khalifah, suka berjalan-jalan mengelilingi daerah-daerah yang dipimpinnya. Maaf, saya sempat mengagumkan Fauzi Bahar menjadi Umar bin Khattab, saya bilang seperti itu. Kenapa? Karena beliau juga suka seperti itu. Dari awal-awal kepemimpinan beliau bayi itu gadangnya, dia udah gadangnya, bayi terbilawi, bayi kama, tanpa pengawal. Jadi ini adalah contoh yang diambil dari Umar bin Khattab. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa ketika Umar bin Khattab lalu didaki sebuah gubuk, daki sebuah rumah, tadang adik anak-anaknya, tadang adik ibunya bujuk anaknya, ibunya nak bisa awal itu besarnya. Apa ya? Tua itu jadi tubuhnya nak. Tunggu dulu nak. Saban kali besar. Tidak juga besar. Kalau si anak tadi. Tapi tak kalau itu dalam rangka terhibur itu tujuan ibunya. Kalau dalam bersedih dalam terhibur, kalau lain rumah masak. Kelebihan seorang ibu ya, anaknya senang, anaknya pandai membujuk anaknya sehingga tertidur dalam keadaan barangkali insyaallah bahagia. Rupanya apa? Nah dia beliau kita sudah tahu rupanya si ibu ini merebus batu. Tapi lain tak jarang jo palibut ko sama berjenah begitu. Nah dari Allah seperti sepertinya. Lalu si Umar nak dicek-dicek dan tutup pintu bapak dia ini tuh istana namanya.
diantar balik ke rumah si ibu tadi, baru diketuk pintunya. Dia apa nama saya baru tanya apa nama saya tadi bukti pada sebelum berbeda ya, kita satukan saja. Apa nama masak maksud salam mana? Nah diceritakan lah. Kalau mantan kalau dibawa pada anak di sini tuh bukan apa namanya. Kalau menentang mah ada kecil ibu, itulah coba-coba, itulah pemimpin kininya. Kalau kecil-kecil, itulah mungkin ibu makan dari sini. Anak dia ada makan waktu kali pangkal dikata tuh. Nah, barangkali masih ibu kan apa sih ya? Cerita-cerita memperkatakan pekerjaan ketidakadilan berkata sepertinya kata-kata seperti itu berawal dari kesedihan yang diperolehnya dari hari-hari. Kio-kio di awal siapapun kita buku ya, disebut oleh Pak Loncian kalau mengatakan dunia mungkin ada mau jangan disebut anak kita manusia kita. Tapi apa yang berkata untuk sebelum yang senyo barang turunannya yang buat siangnya bawah atau persis seperti itu, tapi tetap diberikan kepada si ibu dengan omel-omelan si ibu. Nah, dikatakan tanpa diberitahu kepada siapa-siapa, tapi mungkin tahu mengalami saja membawa kali. Nah, jadi ini tergambar dari kita yang Allah betapa mulianya melihat seperti apa. Bisa dimaki orang sudah bisa masuk surga, bisa dimaki bersama ibu. Awak, dia awalnya dalam ngaji itu dipikir dia wadah. Awak ke panti asuhan saja, kau makan kan? Ke panti asuhan saja, tidak asuhan nak itu menjemput bawa mungkin anggap penting dan memang itu nak jadi kita dia bapak kau datang pagi, kadang-kadang menguji kita. Kok dia awak datang orang mantan kita sesak. Nah, awak dipetik kadang-kadang sebagiannya jadi boleh memposong saya makan kecil dulu kan kayaknya nah panti saja awak mantan beberapa dan dia Tuhan dia nak sedih awak kalau dia buat terus itu satu yang lain. Betapa mulianya berkat. Nah itu diantaranya cerita cuplikan tentang kelas. Maaf, saya bertapasnya. Kemudian ada lagi yang berlalu dan saya juga tidak sampaikan seseorang ulama gitu, yang ahli ibadah, selalu ulama ibadah. Si ulama ini setiap malam begadang selalu melaksanakan kalau di Rasulullah sampai berbuka hanya melaksanakan aktivitas malam-malam harinya. Kalau orang datang bertamu muridnya kah, tetangganya kah, saudaranya kah, begitu terdengar pintu diketuk, si ahli ibadah ini cek-cek lalu dan sudah selesai. Cek-cek lalu, kok dewa, tambah tampung kedua, bisa langsung yang dia terlalu, dia tidak pernah tidur, lalu diomeli. Nah ini intinya ujian daripada ikhlasnya. Kalau dia kata kecil, ibadah kecil gaji itu. Lalu datang saya gitu. Itu nantinya tuh diomelin, tetapi dia sabar, masih sabar dalam sekali. Dia berdua. Cukup kita yang ketiga sudah pernah juga saya bicara dulu. Yaitu tentang seseorang yang di medan perang ingin melutas sabut dulu ahli ibadah. Gimana saya mengenal? Nah, menyelip-nyelip bayi sholat malam karutan namanya parang itu macam terkait dalam kehidupan itu tangan benda beli batu lah menyelip-nyelip kedua seseorang sebenarnya sedang memintainya Pak anak ibadahnya siapa perempuan sedang mintai tujuannya bukan apa-apa dia mungkin ingin niru insyaallah para sahabat ingin niru ya. Nah mintai-mintaian lah ternyata kadang-kadang jadi ada terang-terang kadang-kadang seorang Allah yang agak jauh dari lokasi para pasukan istirahat baru dia melakukan sholat. Nah sudah sholat kadang-kadang sholat kadang-kadang begini
baca ini. Jadi pegang, tanya kan aku tenang tuh kasarnya. Ingin mencari-cari dia sampaikan maksudnya. Bisa kau berjanji tidak akan membilang kepada siapa-siapa kejadian yang kau lihat hari ini. Bisa nggak? Kalau nggak, nyawa karena khusus seperti itu bahasanya seperti itu ya. Jadi artinya apa? Si ahli ibadah ini menyimpan rahasia ibadahnya selama ini, tidak mau diketahui orang lain sampai segitunya dia mau memarahi saudaranya. Setelah berjanji, kalau orang Arab kan begitu, yuk Ustaz lah kalau berjanji itu yuk. Belum mulai sabunnya mulai setelah si ahli ibadah itu meninggal, baru sesuai janji. Untuk apa lagi tentu ilmunya? Islam. Nah itu 3 cuplikan tentang kelas yang pernah kita dengar. Rasulullah tidak tahu lewat jalan, tapi namun dari hari ke hari tentu kita akan berusaha ke arah itu. Selanjutnya ciri-ciri ikhlas. Resumenya saya paham apa. Ciri-ciri ikhlas diantaranya itu tadi beramal secara rahasia, termasuk seperti kata tadi sedekah ya. Sedekah kok udah tidak tahu udah tidak tahu tidak apa-apa, tapi kan lebih afdal kalau orang tidak tahu. Tapi yang sesuatu yang harus diumumkan tentu harus ditolong. Kemudian lagi tidak suka dipuji. Tidak suka dipuji pun dia di dalam otak. Harus berpuji deh. Tapi ketika orang berjawa, kadang dia tambah jadi utama. Suka dipuji namanya. Jadi sesuatu dulu lain. Tapi ya gue itu udah kena. Nah, kemudian juga melaksanakan amal secara sempurna. Ada orang menyasar sebenarnya. Tapi kalau dia masih pun terlintas karena kirim seperti pun ada hitungan dalam sedih ada hitungan. Kemudian diantaranya lagi mencari kekurangan dalam diri sendiri, mencari aib diri sendiri. Cara juga tentang aib diri sendiri. Aib awak dan syaitan kekurangan doa siang kenapa ada Tuhan kelebihan yang bisa dijawab untuk apa? Dalam rangka menyempurnakan ibadah kita itu juga. Nah itu tersuci dan banyak lain diantaranya telah saya resume ke Islam. Kemudian diantara macam-macam ikhlas atau katakan tingkat ikhlas lagi. Pertama namanya ikhlas mubtadi' libatul Quran. Terbaik saja ya. Yaitu beramal karena Allah tapi di dalam hati masih terbersit urusan dunia. Ada riwayat Salam diperbaiki bahwa sedekah sekarang kan sedekah kami akan membawa keberkahan lalu galeh. Nah seperti itu. Nah kalau masih terbersit seperti itu ya namanya tetap ikhlas, tapi itu baru tingkatannya mubtadi'. Ada bisa kita karena gitu. Ternyata usulnya sedikit itu dalam buku yang saya ambil ya. Kemudian ini yang seperti ini biasanya kurang konsisten. Kata buku ini, itu kalau lah menurut balik nanti minta lama balik menurut balik naik kurang istiqomah menurut ini. Selanjutnya ada ikhlas abid namanya lagi, yaitu beramal karena Allah, bersih dari ria dan dunia tadi, ada tersangkut sakit dan segala macam loh, hanya demi meraih kebahagiaan akhirat. Tujuannya meraih kebahagiaan akhirat, ingin mendapatkan surga, takut akan neraka. Nah, orang yang seperti ini, kata itu ibadahnya cenderung berkesinambungan. Ingin akhirat, karena mati, ya cocok menyambut mati, mengenang mati, dan takut mati, kejar Rasulullah. Jangan takut mati, karena mati. Kan mati ingin menyebut
menjumpai Allah SWT. Nah ini orang ini itu yang diingatnya. Takut neraka, ingin surga, bahagia di akhirat, ada surga, ada yang menunggu ini itu. Nah itu masih tingkatan abid. Ada lagi tingkatan yang tinggi sepertinya ya. Muhid, nah itu bahasa Arab depan. Beribadah karena Allah semata, bukan karena surga atau takut neraka. Semua dilakukan karena bakti dan memenuhi perintah Allah dan mengagungkannya. Kok ini sebut ya Allah, alhamdulillah tapi pasti ya. Dia kehidupan senang dia kira alhamdulillah. Dia gini itu nanti alhamdulillah. Bersihkan sepertinya paling tinggi nampaknya kita. Saya cuma membaca buku yang ringan saja. Itu diantaranya di antara tingkatan untuk macam-macam kelas pada buku itu. Selanjutnya apalagi kenapa kelas? Yang pertama tadi kita pasti karena supaya amal kita diterima oleh Allah itu pasti. Kelas kita itu supaya amal Allah ini jadi catatan nanti. Ketemu kita dengan catatan kita itu nanti berbuah. Nah, selanjutnya buahnya kan banyak sekali. Kalau lah ikhlas banyak buah seperti ini. Kenapa? Ketika ia diuji, dia akan sabar menghadapi. Kamu satu-satu itu sabar bukan? Akan sabar menghadapi segala sesuatu. Dimaklum di situ. Dari orang seperti tadi ya Umar kata kan diuji namanya itu. Ya dia ayo melo orang kita. Kita menyerahkan sesuatu kepada anak-anak yang belajar sekarang dibantu ini itu kita rumah gitu. Sabar menghadapi ikhlaskan itu makanya kalau sudah ikhlas buahnya banyak sekali, cabangnya banyak sekali, apalagi sampai ke rantingnya banyak sekali. Selanjutnya ada lagi sabar tadi ya. Ada lagi tawakal. Berserah diri kepada Allah, menerima apa saja tentu saja dan berusaha sungguh-sungguh. Setelah berusaha sungguh-sungguh, terjadi ini kami yang kali mohon. Dia soal di kancah di bagian itu tanya tuh tidak main ini do. Nah, bersabar kita menghadapi situasi yang seperti ini. Kok bisa balik atau bagi saya sakit? Atau cari lagi modifikasi yang lain, alhamdulillah. Udah bisa tuh sabar nanti ada masuknya. Selanjutnya akan bertambah tinggi rasa syukur kita itu pasti. Sakit fisik tapi alhamdulillah tinggi rasa syukur dengan adanya niat ikhlas ini. Syukur ini ya semua sebenarnya. Semuanya luas sekali sebenarnya. Mungkin dari hal yang sekecil-kecil nilainya mungkin Allah hanya tahu ya. Dari hal yang sekecil-kecilnya kalau timbul rasa syukur di hati seperti kita katakan tadi, Allah membalikan ini kepada kita. Hal yang kecil-kecil misalnya katakanlah saya sering juga menyebut pada anak hati, maaf Bapak Ibu, misalnya kita ke belakang ke WC, teman-teman. Ketika kita mendapatkan kenyamanan dengan keluar yang kita buang tadi, datang saja juga bukan harus disebut ya, bukan harus dibaca, tapi otomatis betul-betul terkondisikan hati kita ini datang ke sebahagia itu karena orang banyak kebalian. Apa saja. Jadi terlalu banyak kita bisa bersyukur kalau letakkan mata kulinya itu sebenarnya. Tadi alhamdulillah itu membuat mantan itu ke situ itu boleh. Tapi yang paling mudah tapi nilainya tinggi timbul dia itu dulu rasa syukur. Dapat antara iko dan nikmat antara iko terhindar dari iko dan segala macam itu adalah karena tidak lain daripada nikmat dari Allah SWT. Kemudian datang lagi tawadu, akan berbuah lagi dengan tawadu. Merasa rendah hati karena diri, rendah hati. Rendah hati dalam cerita para ulama kita juga. Seseorang yang tawadu, dia apabila bertemu dengan orang muda, pasti lebih baik dari rumah. Sedikit kesuruhan.
Ambo kalau gaya banyak suku. Pak dewa kali dulu tidak nampak ada anak-anak selama dua anaknya nggak sekolah, membawa karena jadi-jadinya kita wilayah, jadi bawa bayinya ke masjid, sholat, bawa kakaknya menemani anaknya, timbul dia tiba tuh, ambo dulu kata ibu, dua anak kecil, dua anak ini, tapi suami yang bisa mengarahkan ke situ. Nah timbul rasa rendah kita ketika mencari anak muda seperti itu. Sebaliknya kalau mencari orang tua, nah terus bangga saya masih lebih kurang dari bapak ini. Pastilah banyak manfaat. Melamun, orang-orang itu orang berkata para ulama ya, malahan bertemu dengan orang yang bermaksiat pun, orang yang bermaksiat, ya mungkin melakukannya juga dong mungkin lebih dari itu. Nggak tahu, suatu saat nanti dia itu dapat bertobat kepada Allah. Sementara Allah nanti sempat bertobat kepada Allah. Jadi tidak dianggap bahwa lebih terhenti dari pembicaraan agama ini, bahwa apapun yang kita lihat orang tawaduk dia akan merasa rendah dari Allah.